Anda semua sudah mengerti urusan sholawat ya, insya Allah. Sholawat ini tidak usah terlalu dipikir-pikir dan tidak usah terlalu diolah dengan logika atau cara berpikir atau olah akal, karena dia letaknya adalah di bawah sadar. Jadi saya ngobrol sama Ustaz Nur Sofal, saya dikasih tahu oleh anak saya mengenai penelitian bahwa manusia itu, sebelum sholat ya, bahwa manusia itu dalam satu detik itu akal pikirannya, memorinya, daya serapnya, daya rumusnya, daya untuk mengetahui dan mengerti itu satu detik kapasitasnya adalah mengingat atau memasukkan 40 tema atau frame dalam satu detik. Jadi satu detik ini Anda ingat 40 hal, ada ayon, ada tiang, ada lampu, ada jajan, ada gelas, ada kopi, ada macam-macam, itu 40 kecepatannya. Sementara bawah sadar Anda, di bawah kesadaran akal itu ada 1.200.000 frame yang tidak bisa Anda sadari, tapi dia masuk ke dalam bawah sadar Anda berdasarkan lintasan pengalaman, dan yang Anda lihat tadi, yang Anda dengar tadi, yang Anda alami tadi, itu masuk dalam satu detik itu bisa 1.200.000. Ketika Anda menginginkan sesuatu dan mengambil keputusan untuk melakukan suatu hal, sesungguhnya dia merupakan pertarungan, hasil pertarungan antara yang 40 di atas sadar dan 1.200.000 di bawah sadar. Ini landasan saja untuk supaya Anda mulai punya perhitungan baru di dalam setiap Anda mengambil keputusan. Anda ingin makanan tertentu, Anda ingin melakukan sesuatu, Anda ingin memilih sesuatu, coba dilihat apakah itu keputusan dari atas sadarmu dengan aktivitas akal dan logikmu, perhitungan-perhitungan ilmiahmu, ataukah merupakan desakan dari 1.200.000 himpunan informasi yang masuk ke dalam bawah sadar. Yang Anda bisa kendalikan adalah akalmu, tapi bawah sadarmu tidak bisa dikendalikan. Kalau Anda, lidah Anda menyenangi sesuatu di warung misalnya, atau mengingat sesuatu, itu sebenarnya keputusan dari yang 1.200.000 apakah dari yang 40? Karena dia bertarung terus menerus. Seringkali sebenarnya kita tidak mengamati bahwa keputusan kita itu sebenarnya bukan keputusan akal kita, tapi keputusan yang berasal dari desakan-desakan 1.200 itu yang sebenarnya menyeret Anda berdasarkan pengalaman bawah sadar Anda. Bahwa artis itu ini yang top, kalau dia itu yang itu, kalau tokoh nasional yang ini, itu semua bawah sadar. Dan Anda tidak pernah menggunakan akal untuk memverifikasi. Nah, dari soal makanan sampai soal pilpres sampai soal apa saja, Anda bisa mulai menghitung kembali. Nah, kalau Allah mengatakan aku tidak memberimu ilmu kecuali hanya sangat sedikit, itu berarti urusannya adalah yang full frame. Nah, jadi 40 dibanding 1,2 juta sudah sangat sedikit. Jadi Anda jangan terlalu mengandalkan ilmu dalam konteks bahwa sesungguhnya Anda itu dikuasai oleh bawah sadarmu secara terus-menerus. Kalau cara menggunakan akal adalah berlatih kayak Nyanyihan. Kita mengelaborasi, kita menemukan komprehensi, kita menemukan keberagaman fakta yang bermacam-macam. Apa bedanya fakta dengan makna, dengan kenyataan, dan seterusnya, itu kita hitung secara akal. Tapi kalau bawah sadarmu Anda tidak bisa melakukan regulasi atau birokrasi dengan logik Anda. Maka kalau di akal, di atas sadar, Anda memperlakukannya dengan disiplin ilmu sampai tingkat yang kering, akademis, sampai yang mungkin agak eseistik dan luas.
dan itu juga bisa tanpa batas, meskipun bendanya cuma 40. Nah, cara untuk menguasai atau mengelola bawah sadarmu itu satu-satunya jalan adalah Anda bergantung kepada Allah. Itulah sebabnya Anda bersolawat, itulah sebabnya Anda berzikir, itu sebabnya Anda sholat. Jadi kalau Anda sholat nggak usah tanya-tanya, nggak usah dipikir-pikir, ngapain kok rukuk, ngapain kok sujud, ngapain kok takbiratul ihram, ngapain kok sampai 100 ayat, ngapain kok, nggak usah, Anda sholat aja. Karena dia sebenarnya urusan bawah sadar. Kalau Anda difitnah orang dan orangnya tidak mau berhadapan sama Anda, itu berarti urusan bawah sadar. Jadi cara mengelola bawah sadar adalah Anda mengaktifasi malaikat Allah agar supaya mereka yang menata komposisi bawah sadar itu sampai dia kompatibel dengan kehendak Allah. Misalnya nanti tadi saya cerita sama Ustaz Mustafa, nanti ketika Anda mati, apakah karena dimasukin sumur ataukah karena terlalu banyak ngomelin jin gitu kan. Ketika Anda mati, menurut teori ilmu yang kita tahu di dunia modern ini, seluruh ingatan dan kesadaran Anda terekam di bagian dari otak yang menyimpan informasi dan memori. Dan begitu Anda meninggal, kepala Anda membusuk, saraf-saraf Anda membusuk, dan dia tidak berlaku, tidak hidup lagi. Sehingga teorinya begitu Anda meninggal sudah tidak ada apa-apa lagi. Anda tidak punya ingatan-ingatan, Anda tidak punya kehidupan lagi. Sehingga nanti malaikat mungkar nakir akan kecelek. Dia tanya, jenuh aja mayatnya. Dan begitu. Nah ini tidak mungkin terjadi, berarti memori Anda banyak mana? Memori melalui kesadaran akademis ilmiah atau memori bawah sadar yang datang dari, yang berhimpun dari pengalaman hidup Anda sehari-hari, yang bawah sadar. Nah nanti ketika Anda ditanya oleh malaikat, Marrobuka, siapa Tuhanmu? Yang menjawab itu bukan ingatan atas sadar bahwa saya pernah diajari Ustaz bahwa Allah Rabbi, bahwa Tuhanku itu Allah, bukan itu. Tetapi yang menjawab adalah bawah sadarnya. Dan menjawab tidak pakai mulut karena mulutnya sudah membusuk dan sudah tidak bisa bergerak lagi. Jadi ada satu sistem kehidupan yang sangat berbeda ketika Anda masih hidup dengan aktivitas darah, jantung, saraf, otot dan semuanya, dengan ketika Anda sudah di dalam kuburan. Jadi bukan di kuburan itu Anda mati, di kuburan itu Anda mengalami transformasi dari sistem yang paling rendah resolusinya, yaitu jasad, menuju satu level tingkatan atau makomat yang lebih halus, lebih mendalam, lebih goib kalau dari kita lihat dari sekarang. Sehingga yang menjawab adalah kumpulan pengalaman Anda selama hidup. Kalau bawah sadar Anda itu ditemani oleh iman Anda yang terus-menerus, oleh takwa Anda yang terus-menerus, zikir yang sebanyak mungkin, kerajinan beribadah, dan rasa takut terus-menerus kepada Allah, keyakinan yang tidak pernah berhenti terhadap kekuasaan Allah dan rizki Allah, maka seluruh yang bawah sadar itu akan mengalami puzzling atau proses untuk menjadi harmoni sehingga dia kompatibel dengan ridho Allah. Jadi yang menjawab Allahu Rabbi itu bukan mulut Anda, tetapi sistem yang lain yang kita sekarang belum tahu, dan kita tidak akan pernah tahu selama kita masih di sini. Selama Anda masih belum sampai ke black hole, maka black hole Anda akan sebut black hole karena Anda tahunya itu black dan Anda tahunya itu hole. Dan begitu Anda terserap oleh black hole, Anda tidak lagi mengatakan itu black hole, karena begitu Anda masuk ke black hole, Anda mengalami satu sistem di mana itu bukan black hole, itu adalah nurun ala nur. Begitu Anda masuk, Anda bercahaya, bukan hanya mendapat cahaya, Anda bercahaya.